wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji serta rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umat Islam yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting dan relevan kiranya bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tema yang saya maksud adalah Islam itu agama yang mudah. Pernyataan ini mungkin sering kita dengar dalam berbagai kesempatan, baik di dalam pengajaran agama, dalam ceramah-ceramah maupun di dalam perbincangan sehari-hari. Namun, apakah pernyataan ini memiliki dasar yang kuat di dalam syariat Islam? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam itu agama yang mudah? Dan bagaimana pandangan teks-teks syariah serta para ulama mengenai hal ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita sama-sama menelusuri berbagai dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, Sunnah dan juga aqwalul ulama. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami lebih mendalam mengenai kemudahan yang diajarkan di dalam agama Islam, marilah kita sama-sama simak video ini dari awal hingga akhir. Ayuhal ikhwah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, dan tentu Allah menginginkan kebaikan bagi umatnya. Allah tidak mungkin membebani umatnya dengan sesuatu di luar kemampuan mereka. Di dalam suratul Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa kehendak Allah bagi umatnya adalah kemudahan, bukan kesulitan. Oleh karena itu, setiap perintahnya di dalam syariah pasti dirancang untuk memudahkan umatnya, bukan untuk memberatkan mereka. Sebagai contoh, di dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah atau kelonggaran bagi orang yang sakit ataupun di dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam suratul Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun di dalam perjalanan, maka wajib mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga mengingatkan di dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang menegaskan bahawa di dalam agama ini tidak ada kesulitan, bahkan dalam melaksanakan jihad sekalipun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia tidak menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam beragama. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan di dalam agama ini juga ditegaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW di berbagai hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-din yusrun wa la yushad ad-din ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada seorang pun yang menjadikan agama ini berat kecuali ia akan terbebani. Ayuhal ikhwah, hadis ini menegaskan bahawa Islam itu mudah, dan jika seseorang merasa agama ini berat, maka bisa dipastikan bahawa dia tidak memahami ajaran Islam dengan benar.
Islam mengajarkan umatnya untuk mengambil jalan yang mudah dan sesuai dengan porsi kemampuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwa di dalam Islam segala perintah agama selalu disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan setiap individu. Dan Islam tidak menginginkan umatnya merasa terpaksa ataupun merasa terbebani di dalam menjalankan syariat Islam. Hayyul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang memberikan kelonggaran ataupun rukhsah kepada umatnya di dalam berbagai hal, terutama di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Sebagai contoh, di dalam hal ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu. Dan ini jelas merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam suratul Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam hal salat yang merupakan salah satu kewajiban pokok di dalam Islam. Jika seseorang tidak mampu berdiri, maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan salat di dalam keadaan duduk. Ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, agar umatnya tidak merasa terhalang di dalam menjalankan ibadah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dalam Al-Quran dan juga hadis, para ulama juga banyak mengungkapkan pandangan mereka mengenai kemudahan di dalam beragama. Sebagai contoh, Imam Syafi'i menyatakan, "Umirna bil yusr wa la nu'mar bil usr." Kami diperintahkan untuk kemudahan dan tidak diperintahkan untuk suatu kesulitan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dengan tegas menegaskan bahwa segala ajaran Islam apapun bentuknya tidak dimaksudkan untuk membebani umatnya dengan suatu kesulitan, tetapi untuk memberikan kemudahan bagi penganutnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menulis di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, "Inna syari'at Allah tamah wa mutamamah la tafarruq fiha fa innaha syari'atun mabniyah 'ala al-yusr wal fath." Sesungguhnya syariat Allah itu sempurna dan juga lengkap. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Syariatnya dibangun atas dasar kemudahan dan pembukaan. Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' beliau juga mengatakan, "Inna fihi rahah lil mu'min wa yusran fit tanfiz." Sesungguhnya di dalam agama ini terdapat kenyamanan bagi seorang mukmin dan kemudahan di dalam pelaksanaannya. Ayyuhal ikhwah, pandangan-pandangan dari para ulama ini menunjukkan bahwa mereka memahami dan mengajarkan bahwa syariat Islam dirancang dengan sangat baik, penuh dengan kemudahan dan tidak memberatkan umatnya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan di dalam Islam bukan hanya dilihat dalam hal ibadah ritual saja seperti salat, puasa ataupun haji, namun prinsip ini juga dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, Islam mengajarkan umatnya untuk menjalani hidup dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Di dalam hal muamalah hubungan sosial contohnya, Islam mengajarkan untuk selalu memudahkan dan memberikan keringanan dan menghindari beban yang tidak perlu. Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya mendorong umatnya untuk tidak mempersulit urusan hidup.
Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hadis ini mengingatkan kita bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia di dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita berinteraksi dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya kemudahan dan juga kenyamanan di dalam berinteraksi sosial. Bahkan beliau mengajarkan kita untuk tidak membebani orang lain dengan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Nah, di dalam hal transaksi, Islam memberikan banyak aturan untuk mencegah ketidakadilan dan juga kesulitan yang dapat terjadi dalam sistem perdagangan. Nah, sebagai contoh, dalam perdagangan Islam sangat ditekankan untuk melakukan transaksi dengan adil, tidak memaksa dan tidak menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsihi." Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah prinsip dasar di dalam berinteraksi dengan sesama umat Islam. Islam mengajarkan saling mengasihi dan memudahkan segala urusan antar sesama tanpa adanya unsur paksaan dan ketidakadilan. Dan ini adalah bentuk kemudahan yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sosial kita. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, terkadang ada beberapa orang yang merasa bahwa agama ini adalah agama yang sulit dan juga memberatkan, maka itu mereka merasa terhambat di dalam menjalankan ajaran Islam karena berbagai alasan, baik itu karena kesulitan pribadi, masalah sosial ataupun tantangan lainnya. Namun kita harus kembali mengingatkan diri kita sendiri bahwa di dalam Islam kesulitan bukanlah tujuan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat umatnya terbelenggu di dalam kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui kemampuan setiap hambanya dan tidak ada satupun perintahnya yang melebihi kemampuan kita. Apabila seseorang merasa kesulitan, maka hendaknya dia berusaha memahami bahwa tentunya ada jalan keluar yang mudah yang dapat ditempuh olehnya, baik dengan meminta bantuan kepada Allah melalui doa atau mencari solusi dari sesama. Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa di dalam menjalankan agama, setiap muslim harus menyadari bahwasanya agama ini bukanlah sesuatu yang membebani, tetapi sebuah jalan yang memberikan kedamaian dan juga kemudahan. Beliau berkata, "Fal Islam huwa sabilu lis-salam was-sa'adah fid dunya wal akhirah." Islam adalah jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Ini menunjukkan bahwa esensi Islam adalah untuk memberikan kedamaian dan juga ketenangan bagi umatnya, bukan untuk memberatkan ataupun menyulitkan mereka. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kemudahan di dalam beragama, kita perlu memahami bahwa prinsip dasar di dalam Islam adalah tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan.
Dalam hal ini, prinsip-prinsip dalam Islam terkait dengan kelonggaran ataupun rukhsah sangatlah penting. Sebagai contoh, di dalam ibadah salat, jika seseorang tidak mampu berdiri, dia diperbolehkan untuk salat sambil duduk. Dan ini adalah bukti bahawa rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk meringankan beban umatnya. Nah, begitu juga di dalam hal ibadah puasa, jika seseorang sakit ataupun di dalam perjalanan, maka ia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhib an tu'ta rukhsatahu kama yuhib an tu'ta faraiduhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai agar rukhsahnya diambil sebagaimana dia mencintai agar kewajibannya ditegakkan. Hadis riwayat Muslim. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita harus memahami bahawa agama ini adalah agama yang mudah. Islam datang untuk memberikan kemudahan, bukan untuk membebani umatnya dengan aneka kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya untuk selalu berada di dalam kemudahan dan juga kenyamanan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintahnya, Allah telah memberikan kelonggaran dan juga dispensasi bagi umatnya agar mereka dapat menjalankan agama ini dengan penuh ketenangan dan tanpa beban. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti umat. Maka daripada itu, marilah kita semua selalu berusaha untuk mengamalkan prinsip-prinsip kemudahan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan agama ini dan selalu mendapatkan keberkahan daripadanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.